Memasuki minggu keempat di bulan November, minggu yang terakhir, kita dipayungi dengan subtema di minggu ini, meneladani Kristus, peduli pada yang hina. Dan Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Yesus bagi kehidupan kita orang percaya untuk dilakukan sehingga menjadi bagian dalam kehidupan kekal bersama Dia. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 berbicara tentang akhir zaman. Dan saya mau katakan bahwa akhir zaman itu pasti. Bukan sebuah cerita dongeng, tetapi itu pasti akan terjadi. Dengan demikian, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita persiapkan untuk berada nanti pada masa dan waktu itu? Bagaimana kita mempersiapkan diri kita, kehidupan kita untuk berada pada situasi dan masa itu? Yesus mengajarkannya bagi kita dalam bagian firman ini. Dia berkata kepada orang banyak dan para muridnya bahwa apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kiri. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Matius menuliskan ajaran Yesus ini tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman atau pada penghakiman terakhir apabila Anak Manusia itu datang dalam kemuliaannya. Dikatakan dalam tulisan Matius bahwa Dia akan memisahkan seorang daripada seorang, seperti seorang gembala yang akan memisahkan dan menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kiri. Selanjutnya Matius menggambarkan domba itu adalah umat Tuhan yang diselamatkan karena telah mewujudkan pelayanan akan Tuhan Yesus yang nyata di tengah-tengah dunia. Domba yang dimaksudkan dalam bagian firman ini adalah orang-orang benar, seperti yang tertulis dalam Alkitab. Ada orang benar dan ada orang fasik. Dan domba menggambarkan orang-orang benar, di mana ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ini yang dimintakan oleh Yesus untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Peka terhadap mereka yang hina,
yang menderita, yang ada dalam pergumulan-pergumulan yang berat, yang perlu kita tolong di dalam kasih. Mungkin bagi kita kelihatannya gampang sekali hal-hal ini untuk kita lakukan. Tetapi terkadang kita tidak mampu untuk melakukannya. Sebab ketika kita mau memberi dan melakukan yang baik, kita lihat dulu siapa dia. Apakah dia pernah menolong saya? Baru kita tolong. Apakah dia pernah memberi kepada saya? Baru kita memberi. Dalam apa yang disampaikan oleh Yesus lewat bagian firman ini, terlihat gampang perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan. Tetapi sudahkah kita melakukannya? Sebab Kristus bilang yang kita lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Namun terkadang kita tidak mampu untuk melakukannya. Apalagi kepada mereka orang-orang yang hina dalam pandangan kita, yang terpinggirkan, yang menderita, yang tidak mendapat tempat dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Ketika Yesus menyampaikan hal ini, orang-orang yang mendengarnya bertanya, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami beri engkau makan? Bila manakah kami melihat engkau haus dan kami memberi engkau minum? Dan seterusnya. Bagaimana kami dapat mengetahui semua itu? Mari kita lihat orang-orang yang ada di sekitar kita, yang membutuhkan kepekaan kita untuk melayani mereka dan memberi perhatian. Yesus bilang, jika engkau melakukannya kepada salah satu dari mereka yang paling hina ini, itu sama nilainya seperti kamu melakukannya untuk aku. Dan ketika kita melakukannya, maka kita menjadi orang-orang benar yang digambarkan seperti domba. Ayat selanjutnya Yesus menggambarkan tentang kambing. Dalam tulisan Matius dia katakan bahwa kambing adalah umat Tuhan yang sama sekali tidak menaruh perhatian kepada sesama dan cenderung hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri. Kambing menggambarkan orang fasik. Kalau kita baca dalam kitab Mazmur, kita suka melihat tulisan Daud ataupun Salomo tentang orang benar dan orang fasik. Maka dalam bagian firman ini domba menggambarkan orang benar dan kambing menggambarkan orang fasik yang tidak melakukan yang baik. Tidak memiliki rasa simpati dan empati terhadap kehidupan di sekitar. Kehidupan yang digambarkan oleh Matius dalam bagian firman ini bagi orang fasik adalah kehidupan yang egosentris, dan pada akhirnya sikap hidup yang demikian akan menghasilkan kehidupan yang apatis, egois, dan jauh dari mencerminkan kasih Kristus. Kepada mereka yang demikian, hidupnya tidak akan mengalami datangnya hal baik. Kitab Amsal katakan dalam Amsal 3 ayat 27 sampai 35, jika engkau mampu berbuat baik namun memilih untuk menunda dan tidak melakukannya sama sekali, maka hidupmu adalah fasik.
Dan di dalam rumah orang fasik tidak akan mengalami datangnya kebaikan atau berkat. Sebaliknya hanya ada kutuk di dalam rumah orang fasik. Begitu juga yang akan terjadi kepada umat Tuhan yang tidak memiliki perhatian dan kasih kepada sesamanya. Kepada mereka akan dimasukkan ke tempat siksaan yang kekal. Bapak Ibu, kalau kita hari Minggu biasa kita akan mengaku iman. Dan saya ingat salah satu kata terakhir di pengakuan iman Athanasius. Yang berbuat baik akan pergi ke hidup yang kekal. Dan yang berbuat jahat akan pergi ke api yang kekal. Itulah iman yang am. Barang siapa mempercayainya, dia akan selamat. Keselamatan kita ada pada iman kepada Kristus. Tetapi iman itu dia tidak berjalan sendiri. Dia harus disertai dengan perbuatan-perbuatan kita yang benar di hadapan Tuhan. Perbuatan-perbuatan benar yang bagaimana yang harus kita lakukan supaya dia akan bersatu dengan iman kita. Maka kasih menjadi yang terutama dari ajaran Kristus bagi kita. Kalau kita bicara tentang bagian firman ini, kita bicara tentang kasih yang harus kita lakukan, bukan dengan kata, tapi harus dalam sebuah tindakan yang nyata. Yohanes katakan dalam kitab pertama Yohanes pasal 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Selanjutnya dalam pertama Yohanes pasal 4 pada ayatnya yang ke-16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Itu berarti kebalikannya, jika kita tidak berada di dalam kasih, maka kita juga tidak berada di dalam Allah, atau kita hidup di luar Allah. Ini berita sentral ajaran utama yang diajarkan Kristus bagi kehidupan kita orang percaya. Dan untuk mau memberi mereka yang lapar makan, memberi minum mereka yang haus, memberi tumpangan bagi mereka orang asing, dan memberi pakaian bagi mereka yang telanjang, untuk kita dapat melawat mereka yang ada dalam penjara, butuh kasih. Kasih yang tulus, yang tidak memandang siapa dia, untuk kita tolong, untuk kita beri perhatian, untuk kita doakan dia, untuk kita bantu dia keluar dari situasi hidupnya. Kristus ada pada mereka. Dan ketika kita melakukan itu kepada mereka, kita sudah melakukannya kepada Kristus. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita mampu melakukannya? Ketika kita akan berada pada masa di mana akhir zaman, atau dalam bagian firman ini dibilang penghakiman terakhir, kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap hidup yang sudah kita jalani dalam waktu dan anugerah Tuhan bagi kita. Maka mulai dari saat ini kita diminta sebagai orang-orang percaya untuk
mempersiapkan diri kita, hidup kita menuju kepada waktu dan masa itu yang akan kita alami. Bapak, Ibu, dan saya sudah pasti akan berada di masa penghakiman terakhir itu. Dan ketika kita berada di masa itu, kita sudah harus mempersiapkan diri dan hidup kita untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan bagi Tuhan sebagai pertanggungjawaban hidup kita selama Dia mengizinkan kita ada di dunia ini. Sudahkah kita melakukan yang terbaik bagi Dia dalam hidup ini? Ataukah setiap hari kita hanya sibuk dengan kepentingan diri kita, urusan kita, sehingga orang lain di sekitar kita pun yang sesungguhnya butuh kita, kita tidak pedulikan. Bapak, Ibu yang saya kasihi, Tuhan menjumpai kita bukan seperti yang dilukiskan dalam lukisan-lukisan yang ada, tetapi justru Dia menjumpai kita setiap hari dalam rupa orang-orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, dalam rupa orang-orang yang kita kasihi maupun orang-orang yang kita benci, dalam rupa orang-orang yang mendatangkan kebaikan maupun dalam rupa orang-orang yang menurut penilaian kita justru akan mengurangi atau merugikan apa yang ada pada kita. Karena itu kita diminta untuk memiliki hati dan mata iman yang peka terhadap kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mau kita meneruskan dan mewujud nyatakan cinta kasih-Nya di tengah-tengah dunia ini kepada mereka yang membutuhkan perhatian kita, simpati kita untuk kehidupan mereka. Sebab Kristus datang untuk semua orang dalam dunia ini. Maka kehadiran kita pun di dunia ini untuk semua orang tanpa membedakan siapa dia, latar belakangnya apa, apakah dia ini pejabat atau orang hina, apakah dia miskin atau kaya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus mesti kita lakukan, sebab kita meneladani apa yang telah Dia lakukan selama Dia berada di dunia. Perhatiannya, simpatinya, solidaritasnya terlebih banyak kepada mereka yang tidak terpandang dalam strata sosial dan masyarakat saat itu. Kehadirannya, solidaritasnya kepada mereka yang butuh pertolongan, butuh perhatian dari Dia, bahkan kita. Sebab kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Berkat yang Dia berikan bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk sesama kita. Maka untuk dapat melakukan semua apa yang menjadi kehendak Kristus bagi kita, kita butuh kepekaan, hati, kasih untuk kita bagikan kepada sesama dalam hidup kita. Untuk dapat memiliki apa yang akan terjadi di akhir zaman. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu, dia berbicara tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, dan itu pasti akan terjadi. Maka mari kita mempersiapkan diri dan hidup kita sejak sekarang ini
supaya ketika Dia datang, kita dipanggil untuk berdiri di sebelah kanan, menjadi domba, orang benar yang akan ikut masuk ke dalam Yerusalem baru atau sorga yang kekal. Tetapi kalau kita masih tetap ada dalam kehidupan yang tidak mau melakukan yang baik bagi Tuhan dalam kebenaran di dunia ini, maka sudah pasti kita akan ada di sebelah kiri yang digambarkan dengan kambing. Dan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Ayat 41 katakan, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Kita semua menginginkan berada di Yerusalem baru ketika masa dan waktu itu datang. Maka mari kita tata dan atur kehidupan kita dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Tinggalkan semua kedagingan kita, lalu hiduplah dalam roh. Sebab ketika kita hidup dalam roh, maka yang muncul dari perbuatan-perbuatan kita, baik kata, tingkah laku, dan sikap hidup kita adalah buah-buah roh yang akan kita lakukan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mari kita kembali dalam pergumulan hidup kita, menanti waktu dan masa parusia, akhir zaman dan penghakiman terakhir itu. Tetaplah pegang teguh iman kita, tetapi iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan benar kita lakukan dalam hidup. Minta tuntunan Roh Kudus supaya roh itu yang akan mengendalikan dan memampukan kita supaya kita tidak melakukan kedagingan melebihi roh, sehingga pada akhirnya kita semua akan berada di Yerusalem baru yang disediakan Allah bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.